Halo semuanya, nama saya Talvin, saya dari kelas 1 BUMMA dengan nomor NPM 2031100. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu kerukunan dan apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu hal yang tak dapat dielakkan dari kehidupan di muka bumi ini. Banyak sekali perbedaan dan keberagaman yang sering kita ditemukan di sekeliling kita, terutama bagi kita yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari semboyan ini kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk. Dari banyaknya penduduk tersebut tentunya terdapat banyak sekali keberagaman yang dimiliki baik itu agama, suku, ras, etnis, bahasa, dan budayanya. Dari keberagaman itulah yang terkadang memunculkan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan ideologi kelompok semata. Sikap intoleransi dan diskriminalisasi juga kerap kali terjadi, terutama berkaitan dengan agama. Mengingat Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan apa itu kerukunan? Kerukunan hidup umat beragama berarti perihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama. Menurut Peraturan Bersama Menak dan Mendagri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, kebanyakan orang pasti menginginkan kerukunan hidup beragama. Apa itu kerukunan hidup beragama? Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagaman dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tengah rasa yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebiasaan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan, terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percecokan, yang akan menunjang kerukunan kehidupan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah, yang pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat yang baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan penfitnahan. Yang ketiga, selalu mengarahkan pikiran kepada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima, dengan melakukan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam yaitu mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis dan tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Sekian, terima kasih.